Jadi ketika kita tahu progres timnas kita ini sedang berjalan, ya kalau ada pemain kita yang tidak perform, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi bukan berarti kemudian dia harus dihakimi tutup pintu untuk dia, gak bisa. Dan kita harus biarkan John Hart melakukan itu, gak usah berisik juga kita. Biarin dia lakukan itu. Tidak ada alasan bahwa kita tidak fight untuk lolos ke Piala Dunia, karena ini sudah matang timnya. Pemirsa, Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan FIFA Series dengan 2 hasil yang berbeda dan banyak catatan yang menarik. Ada momen dominan saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis, dan ada juga tantangan yang berbeda ketika melawan Bulgaria. Kasih Paham malam ini akan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya bisa kita baca dari 2 pertandingan ini untuk masa depan Timnas. Sudah bersama kami yang akan membedah dan akan memberi paham untuk pemirsa sekalian, Bung Binder Singh, analis sepak bola. Halo Bung Binder, apa kabar? Halo, baik Tasya. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham malam ini. Kalau boleh kasih catatan secara umum Bung Binder, kalau melihat pertandingan Bulgaria semalam dibandingkan juga dengan pertandingan pertama yang 4-0, apa catatan menarik Anda? Kalau catatan menarik saya adalah kalau secara teknis ya, dari segi penguasaan bola. Timnas kita sekarang ini di 2 pertandingan yang saya perhatikan, penguasaan bolanya itu sangat kuat. Artinya dominasi permainan itu berada di timnas kita. Oke lah, first match itu bukan melawan tim yang kuat kan, Saint Kitts and Nevis, bahkan saya belum pernah melihat permainan mereka sebelumnya. Tapi bisa menang 4-0 dengan gol-gol mengandalkan kerjasama, itu juga menurut saya plus point. Dengan sekarang kita punya pelatih baru. Jadi kita gak boleh lupa bahwa John Herdman ini baru hitungan bulan. Kapan dia diperkenalkan? Bulan Januari kalau gak salah. Tiba-tiba di bulan Maret dia sudah dikasih pertandingan. Meskipun ini bukan pertandingan di Piala AFF atau Piala Asia, apalagi kualifikasi Piala Dunia. Tapi ketika saya melihat para pemain kita itu dalam tanda kutip enjoy the game, artinya pada saat para pemain itu menikmati jalannya pertandingan, mereka nyaman ini. Dengan skema baru dari John Herdman yang saya melihat beda total. Oke, bedanya apa kira-kira kalau bisa dikasih catatan? Saya pertama-tama ingin membandingkan dengan Patrick Kluivert, kemudian nanti dengan Shin Tae-yong ya. Kan Patrick Kluivert kan baru saja ya berakhir kerjasamanya dengan PSSI. Kalau dengan Patrick Kluivert, saya melihat mungkin ya sepertinya instruksi dia kepada para pemain, dapat bola, cepat pindahkan bola itu ke ruang pertahanan tim lawan. Ya, artinya dia mau bermain attacking football. Yang sebetulnya mungkin menurut dia itu gak salah karena itu adalah konsep dari Patrick Kluivert. Tapi apakah para pemain kita mampu bermain dengan tempo tinggi, passing-passing cepat ke depan dengan tidak menjaga jarak di antara satu sama lainnya? Jadi walaupun di bawah Patrick Kluivert ada beberapa pertandingan timnas kita itu tampil dominan, tapi timnas kita itu sebetulnya sulit menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Ya kan, untuk bisa mencetak banyak gol, kecuali lawan Chinese Taipei lah, itu kan friendly match. Chinese Taipei juga adalah tim yang menurut saya lebih lemah daripada Saint Kitts and Nevis lah. Tapi di bawah John Herdman ini saya melihat para pemain itu jaraknya dekat dan mereka tidak terburu-buru memberikan umpan ke temannya yang lain. Mereka sabar dulu. Jadi ini kalau istilahnya mereka tidak bermain di bawah beban. Ini kalau kita bandingkan dengan Patrick Kluivert. Kemudian satu hal lagi, Patrick Kluivert yang sepertinya atau mungkin ingin timnas kita bermain dengan formasi 4 pemain bertahan. Awalnya dia coba tuh 4 pemain bertahan kan, kalah kita telak lawan Australia, dia balikin lagi ke 3 center back. Tapi tampaknya Patrick Kluivert ini keras kepala, tetap mau mainnya 4 pemain bertahan. Kita gak bisa buat apa-apa lawan Arab Saudi yang sebetulnya gak begitu kuat pada saat itu. Sorry ya, ini flashback dikit kepada saat itu. Dan kemudian lawan Irak yang sebetulnya juga gak, kalau kita melihat sebetulnya bisa itu kita kalahkan Irak lah ya, especially. Tapi John Herdman ini sudah kelihatan di 2 pertandingan awal, meskipun masih ada perdebatan lah di sosial media, 4 pemain bertahan, 3 pemain bertahan. Kalau bagi saya sih, ya itu adalah wewenang pelatih, terserah dia mau seperti apa. Yang penting para pemain tidak banyak membuat kesalahan. Tapi kalau yang saya lihat di 2 pertandingan awal ini, ya skemanya itu memang 3 center back.
pada saat build up, pada saat menyerang, pada saat bertahan, ada tambahan satu pemain yang turun nih ke belakang dari posisi wingback untuk menutup ruang di pertahanan. Oke, ini adalah perbandingan antara John Herdman dengan Patrick Kluivert. Paling tidak di bagian itu sudah terlihat bahwa pelatih tidak memaksakan keinginannya ya untuk materi pemain yang seperti itu begitu ya. Wah, luar biasa, Anda lebih pintar ternyata. Anda artinya mengikuti nih perkembangan timnas. Ini sudah tepat sekali analisa Anda. Artinya dia tidak menuntut para pemain. Oke, dia melihat fleksibilitas para pemain ini seperti apa. Dan ingat loh, kalau nggak salah latihannya itu hanya 4 hari. Ya let's say 3 hari full lah. 3 hari full lah mereka latihan. Tapi John Herdman sudah tahu apa yang perlu dia lakukan. Nah, sebelumnya kan perdebatannya Kluivert tidak punya waktu yang lama. John Herdman juga tidak punya waktu yang lama. Dengan waktu yang sama bisa menghasilkan performa yang berbeda ya. Mungkin perdebatan lainnya Patrick Kluivert dengan timnas bermain di kualifikasi Piala Dunia. Itu bukan alasan menurut saya. John Herdman juga menganggap ini seperti pertandingan final mungkin nih Piala Dunia nih. Jadi first impression is the best impression. Ya kan, kesan pertama adalah kesan terbaik. Jadi dari awal dia mau para pemain coba mengikuti skema yang dia inginkan. Sekarang kita bandingkan lebih jauh lagi nih dengan Sintayong. Kalau dengan Sintayong, dia ingin para pemain kita itu bermain dengan intensitas pressing yang sangat kuat. Pokoknya kalau ada pemain menguasai bola, tutup itu pemain. Kalau kamu bisa tackle tapi bukan untuk pelanggaran. Tackle, ambil bola, dapat bola, switching play-nya itu harus cepat. Jadi kalau saya perhatikan dengan Sintayong, timnas kita lebih sering bermain defend and reactive football. Jadi kita tunggu dulu, tapi dapat bola kita harus transisi cepat. Yang berhasil nih, karena timnas kita bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang kita sendiri. Australia bisa kita tahan. Kita hampir menang melawan Bahrain. Kita hampir menang melawan Arab Saudi. Ini sudah benar nih Sintayong lakukan. Jadi dia tahu bahwa para pemain kita, karena mayoritas masih pemain muda, punya level energi yang tinggi. Jadi kalau di bawah Sintayong nih, level energi dari permainan timnas itu sangat luar biasa. Yang saya juga kaget ya pada awalnya, kok para pemain kita nih sepertinya gak kecapean. Terus dia imbangi dengan latihan fisik yang kuat. Kan sebelumnya kan ada juga tuh perdebatan, kenapa harus latihan fisik? Ya Sintayong ingin para pemain kita tuh kuat. Kuat dalam apa? Tekan pemain bukan untuk melanggar, kemudian dapat bola, switching play-nya itu cepat. Artinya itu butuh energi yang sangat luar biasa. Kalau sekarang kita berbicara tentang John Herdman, kalau kita bandingkan pressing dari John Herdman, sama gilanya seperti di era Sintayong. Coba perhatikan lawan Saint Kitts and Nevis. Banyak sekali yang mengatakan kepada saya juga di kolom komentar saya, viewer saya, ya ini kan lawannya Saint Kitts and Nevis. Tapi lihat daya juang para pemain kita, karena para pemain Saint Kitts and Nevis itu sempat kebingungan, kayak mereka loss of ideas. Wah, kita harus menyerang dari mana nih? Karena pressing yang dilakukan oleh para pemain kita bukan saja mereka press ke pemain, tapi mereka menutup pemain lain yang kemungkinan akan menerima bola. Ini sama gilanya nih pressingnya seperti di eranya STY. Apa yang membedakan antara era STY dan... Yang membedakan sekarang para pemain sudah lebih matang. Kenapa? Pada saat era STY banyak pemain-pemain baru yang masuk, terutama para pemain kita yang bermain di luar negeri. Yang kita biasa sebut istilahnya pemain diaspora. Kan mereka ada tambahan. So, gak gampang juga bagi Sintayong pada saat itu kan mau membentuk chemistry. Tapi John Herdman ini kan sudah dapat nih materi pemain. Ini sudah lengkap. Siapa lagi yang mau ditambahkan? Kalau mau ditambahkan kemungkinan dari kompetisi domestik yang dia masukkan Donitri, yang ternyata tune in juga. Jadi kematangan para pemain sekarang sudah mulai terlihat dengan skema permainan yang tidak jauh berbeda yang diterapkan oleh John Herdman dengan eranya Sintayong. Walaupun lagi-lagi saya melihat Sintayong itu energinya luar biasa untuk pressing. Tapi John Herdman juga meminta kelihatan para pemain kita pressing tapi dapat bola, sabar dulu, lihat di sekitar dulu. Nah, cukup disiplin berarti ya di situ ya. Sangat disiplin. Mungkin juga John Herdman ingin para pemain kita lebih bersabar agar tidak mudah kehilangan penguasaan bola. Jadi kembali ke poin saya di awal, dia fokus bagaimana para pemain kita bisa menjaga ini bola di kaki mereka. Jangan Anda mudah kehilangan penguasaan bola. Tapi selain itu juga para pemain kita diminta untuk berpikir, kamu tuh harus kasih bola kemana? Kalau pemain kita ada yang mau kasih bola, artinya pemain lain harus melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, ini sekarang karena para pemain kita sudah lebih matang, hal itu bisa dilakukan. Dengan kita lihat ada Beckham Putra yang masuk di belakang pertahanan Saint Kitts and Nevis. Ada semalam itu Ole Romani masuk di belakang pertahanan Bulgaria hampir mencetak gol. Rizky Ridho juga sama seperti itu.
poin lainnya antara perbandingan Sintayong dengan John Herdman adalah kekuatan fisik yang dia fokus. Jadi kalau saya melihat level stamina ketika Sintayong melatih timnas Indonesia yang tadi saya katakan tidak menurun, ini juga sama di era John Herdman. Kan kita nggak tahu ya latihannya itu seperti apa, tapi feeling saya pasti ada juga nih penguatan di latihan fisik karena dia punya asisten pelatih yang namanya Cesar Meilan. Cesar Meilan ini kan dokter di sport science kalau nggak salah. Dia juga fokus bagaimana meningkatkan performa para pemain di atas lapangan sesuai dengan kekuatan fisik mereka. Nah, jadi kalau sekarang saya melihat 2 pertandingan awal ini, ya saya merasa lega aja. Bahwa oke lah nih kita dapat pelatih yang tahu apa yang perlu dia lakukan. Dan ini feeling saya, mungkin saya salah, dia mungkin sudah menonton juga pertandingan timnas ketika dilatih STY dan pertandingan timnas ketika dilatih oleh Kluivert. Jadi dia bisa baca, oh ternyata ini yang kurang, ini kelebihannya, ini oke, dia harus masuk di tengah-tengah itu. Dan dia melakukan itu ya dalam 2 pertandingan itu. Kalau saya lihat dia melakukan itu, tapi juga timnas kita kan di 2 pertandingan ini kan tidak full tim. Ada beberapa pemain yang absen juga, yang membuat timnas kita dari segi kreativitas tidak begitu bervariatif. Yang juga ya lawan Bulgaria itu kalau menurut saya sih sial aja sih. Sial ya? Sial, karena ada kesalahan. Bukan klasik problem ya? Saya pikir problem klasik dulunya di era Sintayong adalah finishing. Ya, chances bisa di-create, tapi finishingnya susah. Dan kemarin bukan masalah finishing juga? Kalau menurut saya bukan. Kenapa? Lawan Bulgaria ya, lawan Bulgaria. Karena peluangnya cuma 2. Artinya bukan finishing, creating chancesnya. Creating peluang. Bersama Kluivert, hitung saja. Kalau ada yang mau hitung, lawan tim kuat ya. Creating chancesnya aja setengah mati. Untuk creating chances. Artinya kan ada yang tidak jalan dalam game plan-nya. Tapi dengan Herdman, kenapa kesulitan creating chances? Karena nggak ada pemain seperti Tom Hay. Nggak ada Marcelino Ferdinand. Satu lagi pemain yang belum lama bergabung, Miliano Jonathans juga sayangnya cedera. Pas last minute. Meskipun Miliano adalah pemain sayap, tapi dia penetrasi ke tengahnya sangat baik. Jadi kalau saya merasa lega, tapi saya masih merasa ada beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan John Herdman. Apa kira-kira secara umum pekerjaan rumah John Herdman? Ini yang saya lihat ya. Ini bukan untuk kita menjudge John Herdman, kan baru awal ya. Dan saya tidak menjudge juga Kluivert atau Sintayong. Bukan menjudge, tapi lebih ke kayak mungkin kasih masukan ya. Kira-kira PR ke dalam berapa bulan ke depan menghadapi AFF, kira-kira apa? Ini kan hanya menurut hemat saya ya. Artinya saya yakin John Herdman juga melihat ini apa yang terjadi. Kalau saya melihat bahwa beberapa pemain kita di 2 pertandingan ini ya, kita gak fokus ke belakang-belakang, ada keraguan di antara mereka untuk syuting dari luar kotak penalti. Itu yang saya bingung. Nah, saya gak ngerti apakah itu perintah pelatih atau memang pemain tidak percaya diri, atau menurut Anda seperti apa? Ini yang saya gak bisa jawab karena saya gak tahu kenapa ya kok sekali aja itu Ramadan Sananta coba syuting semalam. That's it. Itu diblok. Nggak ada lagi syuting dari luar kotak. Ketika di era STY ada syuting-syuting seperti itu. Ketika di era Patrick Kluivert ada juga percobaan untuk syuting di luar. Nah, saya jujur, saya kan nggak boleh bohong ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu instruksi atau enggak. Tapi itu salah satu PR. Karena seandainya lawan Bulgaria, kalau ada upaya-upaya seperti itu, mungkin timnas kita bisa create lebih banyak peluang dan bisa mencetak gol, karena Bulgaria bertahannya kan sampai ke dalam kotak penalti. Ini yang saya melihat, apakah ini bagian dari game plan atau tidak. Tapi saya sih melihat ada keraguan. Contoh ya, semalam ya, kalau Tasya nonton dan teman-teman nonton, itu Eliano itu sudah ada ruang. Dia tinggal syuting, kok passing lagi nih bola ke dalam gitu. Yang terus Kevin Dix mau umpan ternyata diblok. Nah, saya nggak apakah itu instruksi atau memang keraguan. Tapi kalau saya lihat sih Eliano ragu itu. Ragu terus dia passing, padahal itu sudah kebuka ruang. Yang kedua, PR-nya yang saya melihat ketika ada bola itu masuk ke pertahanan kita, nah ada kesulitan bagi para pemain kita itu sebetulnya untuk menghalau bola tersebut. Menghalau bola tersebut itu kan ya sebetulnya adalah udah mengeluarkan aja bola dari permainan. Tapi kadang-kadang menghalau bola itu tapi nyampe ke pemain tim lawan. Tadi malam beberapa kali ada terjadi. Beberapa kali. Nah, ini yang juga menurut saya PR kedua yang saya yakin lah John Herdman sudah melihatnya juga. Dan tentu setelah 2 match ini, ya dia akan duduklah bersama tim teknisnya, bersama tim kepelatihannya untuk
mengevaluasi apa kekurangannya, di mana kelebihan kita, fokus untuk meningkatkan kelebihan kita. Tapi kan setiap lawan ini beda-beda ya Tasya. Iya. Jadi ya nggak